Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang berkumpul pada malam hari ini, minggu kedua di bulan Januari tahun 2026. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh keluarga besar pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menurut saya sudah bekerja dengan baik, berprestasi dengan baik, dan menyajikan sungguhan-sungguhan atraktif bagi kebahagiaan masyarakat Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat tidak usah lagi mengerahkan budget yang dibayar oleh dana APBD. Hari ini Jawa Barat tidak usah lagi membuat anggaran komunikasi yang tinggi untuk membangun brand pembangunan yang kuat. Hari ini rakyat Jawa Barat sudah tergerak hatinya mensiarkan, memposting, meriwayatkan seluruh program pembangunan yang kadele, karenge, jeung karasa. Kadele artinya terlihat, karenge artinya terdengar, karasa artinya terasakan oleh mereka, sehingga kita bisa melihat hari ini apapun yang terjadi menjadi produk pembangunan itu menjadi cerita yang tidak pernah berakhir, baik sisi negatifnya maupun sisi positifnya. PJU yang indah dijelaskan dari sisi filosofi maknanya oleh warga sendiri. Tiang PJU yang diisi oleh tanah pun disiarkan. Dua-duanya. Jalan yang baik diceritakan, jalan yang buruk pun diceritakan. Itulah realitas. Dan kita bisa melihat hari ini bahwa orang-orang yang berpengetahuan tinggi itu kalau tidak ngerti makna dan tidak ngerti rasa dan tidak ngerti bagaimana mewujudkan dalam tata kehidupan masyarakat yang dirasakan oleh secara luas oleh masyarakat, maka dia akan berhadapan dengan masyarakat yang tersadarkan dan tercerahkan. Untuk itu, seluruh kinerja pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bukan kinerja saya hanya ide dan gagasan, tapi kinerjanya berada pada level-level yang bawah, mereka yang berani jadi PPK. Karena saya kritik juga banyak mental ASN yang memilih jadi fungsional untuk menghindari tugas berat, tapi ingin menikmati tunjangan yang memadai. Itu kan sikap tidak kesatria. Judulnya abdi negara tapi menghindari tugas, ya bukan abdi negara, itu abdi tunjangan. Nah, ini harus ada rasionalitas. Maka hari ini saya tegaskan pada Pak Sekda yang sabubukna ini, yang sabubuknya di bahasa Inggris kan oleh Lurah Semar Kuda Pawarna, Kepala Dinas Kehutanan. Apa itu bahasa Inggrisnya sabubukna? Nah, kemudian harus ditegaskan Pak. Maka di tengah alokasi anggaran yang mengalami, ya kan, yang mengalami prestasi pembangunan, jangan dianggap itu sebagai kegagalan dalam membayar. Kenapa? Orang lain tuh nggak ada yang bisa menyerap anggaran infrastruktur 100%, nggak ada Pak. Gagal lelang. Ini 100% dan selesai. Walaupun ada yang sangat baik, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sangat buruk, dan itu biasa. Nah, tetapi nanti kan pembayaran selektif nih, yang buruk-buruk jangan dibayar 100% dong. Yang 100% tuh yang pekerjaannya baik. Nah, ini kan baru Pak. Biasanya kan Pemda Jawa Barat menyimpan silpa itu 1,8 triliun. Hari ini kan 500.000. Artinya ada duit yang diserap. Kalau ada duit yang serap, ada duit yang dibelanjakan, ada kegiatan yang dilakukan. Berarti ada para pegawai yang pasang badan, berani melelangkan kegiatan-kegiatan secara terbuka dan berani melaksanakannya dengan jumlah triliunan. Ini kan sejarah. Nah,
Kalau seperti itu ya wajar dong BKD mulai membuat komposisi pembiayaan tuken. Yang kerja lapangan, yang beresiko, tukinnya harus paling tinggi. Yang tiduran, tukinnya paling rendah. Nggak bisa begini negara. Nah ini kan kasihan kepala Bapeda sampai rambutnya rontok mikirin 629 miliar. Kemudian perlu dijelaskan pada publik bahwa 629 miliar itu bukan pinjaman seperti pen yang dibayarnya sampai melewati batas tahun kepemimpinan. Itu kan kegiatan yang geser, yang biasa dibayarkan tanggal 31 Desember geser ke Januari, kan itu aja problemnya. Hanya geser uang aja. Apakah itu akan merugikan para kontraktor? Menurut saya tidak. Kenapa? Kan bayar Januari sama Desember tanggal 31 sama aja. Kontraktor itu kan urusannya adalah bukan pada berapa besar saja uang yang diterima hari ini, besok ada kerjaan lagi atau enggak. Nah, sehingga saya mengucapkan terima kasih pada para kontraktor yang menyatakan memahami siklus keuangan pemerintah daerah, dan saya menjelaskan secara terbuka melalui kanal Deddy Mulyadi Channel, dan saya jelaskan kepada publik, dan publik sangat memahami, dan ini adalah jalan bagi kita. Jalan bagi kita apa? Untuk bersemangat membangun di 2026, memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Sederhana. Sehingga saya tegaskan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan ambisi populis, tetapi apa? Kegagalan negara selama berpuluh-puluh tahun memenuhi kebutuhan dasar warga. Apa itu kebutuhan dasar warga? Pendidikan yang memadai, ruang kelasnya kurang, infrastruktur yang memadai, jalannya jelek, jaringan irigasi memadai dipenuhi oleh bangli, menimbulkan banjir. Jaringan listrik yang memadai menimbulkan apa? Rakyat tidak punya listrik, merdeka sudah 80 tahun. Jaringan kesehatan yang memadai, yaitu di mana masyarakat dipastikan itu bisa berobat di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Apabila tidak punya uang, BPJS yang tidak terbayarkan, maka negara hadir untuk menyelesaikan. Itu kebutuhan dasar, kewajiban asasi pemimpin untuk hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah fungsi negara. Nah, kemudian memastikan bahwa negara, pemerintah provinsi punya martabat apa? Di perbatasan wilayah. Dipastikan di perbatasan wilayah jalannya harus baik, jembatannya harus baik, kemudian juga batas-batas wilayahnya memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, mencerminkan adiluhungnya sebuah peradaban sebuah wilayah, bukan sembarangan dalam membangun. Kan ini keadiluhungan. Nah, keadiluhungan itu akan hanya lahir oleh apa? Oleh tangan, oleh pikiran yang adiluh. Tangan dan pikiran yang adiluh apa? Tangan dan pikiran yang berorientasi membanggakan daerahnya, membanggakan tanah airnya, membanggakan leluhurnya. Dan satu hal yang ingin kita bangun adalah bangga menjadi rakyat Jawa Barat. Dan kebanggaan menjadi rakyat Jawa Barat itu bisa diperlihatkan dari kebanggaan warga Depok yang dulu tidak pernah bangga jadi orang Jabar. Hari ini warga Depok sangat bangga terhadap Jabar. Nah, saya katakan seluruh rangkaian pencapaian ini lahir karena pengorbanan. Pengorbanan siapa? Saya nggak berkorban apa. Kalau saya sih berkorban, gubernur hilang perjalanan dinasnya nggak ada urusan. Gubernur hilang belanja pakaian dinasnya nggak ada masalah. Kenapa? Orang operasional saya gede kok. Ya kan? Saya kan nggak boleh nganggap diri saya ini gubernur dengan biaya yang rendah. Enggak, operasional saya gede. Karena operasional saya gede ya cukup, gitu loh. Nggak usah minta-minta yang lain. Nah, kemudian ya saya mengajak kepada semuanya dan berucap terima kasih bahwa seluruh birokrat di Jawa Barat sudah mau berkorban, sudah mau mengikuti gaya kepemimpinan dan arah pikiran saya. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada lingkungan ini? Ini kan dulunya gudang, lapang tenis, tempat nyimpen barang-barang. Saya hanya ngitung aja, loh, kok Pemda nggak punya tempat yang representatif sederhana aja untuk 600 orang? Nyewa hotel, ya sudah, daripada nyewa hotel di sini. Kan lumayan. Ya nanti makannya biar irit, ya udah kita ini aja. Kalau Bupati Cianjur bawa kulit
Bupati Subang bawa pepes ikan, begitu nanti acaranya begitu aja. Sekarang irit aja, siapa yang ingin ada bangunan di sekolah di lingkungan kabupatennya, kalau acara provinsi bawa makanannya, biar kita nggak usah lagi dana jamuan tamunya keluar. Itu cara satu, kan lumayan, ngirit 3,5 miliar, kan lumayan. Nah ini kan cara. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan ke depan? Saya tuh ingin satu, Pak, duit Jawa Barat nggak boleh lari, harus muter di sini. Saya tanya sama wali kota Depok, ini orang mana? Yang ngerjain ini orang Tasik, kerajaan ini orang Garut, bambunya dari Sukabumi. Bayangin uang kota muter di sini. Dan ini bisa dibuat, bisa di berbagai tempat, bisa desain-desain dibuat dalam bentuk culture ke Jawa Baratan, kesundaan, menggerakkan seluruh stakeholder, para pengrajin masyarakat biasa yang mereka biasa di pinggiran, hari ini diangkat ke tengah kota, kemudian mereka menjadi maestro-maestro yang harus dihormati. Kita ini kan nggak pernah menghormati maestro-maestro yang ada di tanah leluhur kita yang bisa meletakkan peradaban. Itu kita terlalu terpesona, terbuai dengan gaya arsitektur luar, padahal apa? Mahal. Selain mahal apa? Duit kita lari keluar. Kita bayangin, kita ngumpulin pajak di sini, duitnya dibawa lari keluar. Nah sehingga saya konsisten ya di sini, dan saya konsisten untuk terus bahwa di 2026 yang akan kita lakukan, dilakukan percepatan kebutuhan dasar masyarakat kita dorong, kemudian kita wujudkan seluruh mimpi kita. Dan saya tegaskan ya, walaupun nanti ada pinjaman ke berbagai pihak, saya tegaskan bahwa seluruh pinjaman pemerintah provinsi kalau diperlukan tidak akan melebihi batas kepemimpinan saya. Jadi kalau saya berakhir 2030 ya sampai 2030 nggak boleh ngutang lagi, nggak boleh pemimpin meninggalkan hutang pada generasi berikutnya, nggak boleh. Selesaikan pada dia kepemimpinan. Kenapa? Dia membangun, dia harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kan bahaya kalau pemimpin sekarang dibikin pesta, penerus estafetnya dibikin menderita, nggak boleh. Nah, orang kalau nanya kasus Purwakarta DBH dulu, saya katakan kenapa DBH yang di Purwakarta dulu itu bantuan keuangan untuk desa itu DBH-nya lebih kecil dibanding bantuan keuangan pemerintahnya. Jadi kalau desanya nggak protes, desanya jatahnya 100 juta, kita sudah kasih 2 miliar untuk pembangunannya. Jadi saya diabaikan itu kenapa Pak? Kebutuhannya sudah saya penuhi dan lebih. Jadi kalau kita kan sekarang terbalik, pembangunannya tidak diberi, uangnya dipotong. Ya sudahlah, kita tetap harus memiliki semangat yang tinggi. Nah, ini adalah orientasi. Nah, yang berikutnya adalah saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat. Tidak akan ada orang menyebut Deddy Mulyadi berhasil dalam memimpin kalau tidak ada kontraktor yang mau bekerja dan berkorban dengan baik. Tidak ada PPK, pengawas lapangan, semua yang mau berkorban dengan baik. Apa karya yang terlahir hari ini adalah bukan karya saya, ini karya seluruh masyarakat Jawa Barat karena mereka ikut bayar pajak. Dan ingat, tanpa campaign, katakan tanpa billboard pajak, kita kan nggak ada lagi campaign, billboard, sosialisasi, nggak ada. Saya menggunakan kanal media sosial. Saya cerita hari ini orang bayar pajak kendaraan bermotor itu nambah 1 juta ya. Nama 1 juta wajib pajak dengan kesadaran. Ceritanya cuma satu aja, ini pajak, ini jalan dibangun dari pajak kendaraan bermotor, ini bagus duit pajak, ini bagus duit pajak. Akhirnya orang punya kesadaran, kita pakai jalan nih harus bayar pajaknya nih. Akhirnya lahir kesadaran. Dan yang ingin saya lahirkan adalah hari ini adalah masyarakat yang berkesadaran, pemimpin yang punya kesadaran, birokrat yang punya kesadaran, karena seluruh kesadaran itu adalah akal sehat manusia. Nah, ini yang ingin kita lakukan, dan pada akhirnya kita bisa melayani semua titik kehidupan, kita bisa hadir dalam setiap kesulitan. Kita hari ini melayani bukan hanya ini loh, bukan hanya bangun jalan orang sakit, bukan, layanan hukum.
sudah berapa ribu kasus. Nanti itu ada tuh tayangan, nanti saya bikin tayangan khusus. Ada berapa ribu kasus orang yang mengalami problem keperdataan dan problem kepidanaan ditangani oleh tim kuasa hukum Pemda Provinsi Jawa Barat. Nggak ada, saudara. Kita ngurus sampai urusan hal-hal teknis. Gubernur lah hadir, Provinsi Jawa Barat hadir pada urusan hal-hal sampai teknis kita urusin. Kenapa? Karena pamimpin, kata bahasa Sunda, itu namanya pangurus. Karena pangurus, maka tugasnya ngurus, bukan diurus. Karena tugasnya ngurus, bukan diurus, maka saya membabat seluruh keprotokoleran gubernur yang mencerminkan gubernur itu diurus. Apa itu bentuk kebodohannya? Adalah bentuk kebodohannya aja, naik ke panggung saja harus diarahin. Naik ke panggung aja masih ada protokolnya. Emang gubernur teh bego teh bisa buka panon? Kan dia harus tahu jalan ke sini. Kenapa? Pemimpin itu menunjukkan, bukan ditunjukkan. Jadi kalau gubernur masih ditunjuk-tunjuk, saya nggak mau. Kenapa? Bodoh saya. Nah, tugas saya itu menunjukkan, mengarahkan, bukan saya diarahkan. Ini cara, Pak. Sehingga saya membuat diri saya merdeka. Kenapa? Karena pikiran, gagasan hanya akan lahir dari manusia-manusia yang merdeka. Kemudian yang terakhir memang ada unsur personality saya. Unsur personality saya adalah bahwa saya ini harus, punten ya, karena Ama udah berkeluarga dan AA itu jauh lebih baik hari ini. AA sudah menjadi suami yang baik, sayang pada anak-anaknya, dan hari ini AA sudah punya anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan yang nanti 6 bulan lagi dilahirkan. Hebat, bahagia. Nah, saya ini kan punya anak yang apa ya, saya berdosa berarti. Kalau AA kan dulu ditinggalkan karena meninggal. Kalau saya kan punya anak yang harus berkorban, mengorbankan dirinya, tidak punya ayah dan ibunya bareng. Dan ini saya sebagai seorang ayah harus bisa memahami. Memahami apa? Memahami psikologinya. Psikologinya, karena saya memahami psikologinya, maka saya harus hadir dalam dirinya. Karena saya harus hadir dalam dirinya, maka dia harus segalanya. Karena dia harus segalanya, saya harus berkorban juga untuk dirinya. Kalau kemarin dia kehilangan ayah, jauh dari ibunya, hari ini dia bersama saya, dia tidak boleh kehilangan ayahnya dan tidak boleh kehilangan ibu. Karena dia tidak boleh kehilangan ayah dan keboleh ingin ibunya, maka saya harus melakukan 2 hal, menjadi ayahnya dan menjadi ibunya. Nah, karena saya harus menjadi ayah ibunya, maka dia harus memiliki saya seutuhnya. Karena dia harus memiliki saya utuhnya, maka saya putuskan, selama dia belum mengizinkan saya menikah, saya tidak akan pernah menikah. Itu sumpah saya. Dan ini cara, kenapa? Ini cara laki-laki, cara seorang ayah menghargai anak. Jadi kalau saya nihyang itu, kalau nihyang besok ayah nikah, saya nikah. Kalau kata nihyang ayah nggak boleh nikah, saya tidak akan nikah. Selama dia, kenapa? Saya ingin minta keriduan dari dirinya. Kenapa? Karena dia bagi saya adalah hati, rasa, dan cinta yang tidak bisa diganti oleh apa. Maka merubah mindset anak yang hiperaktif, kemudian kehilangan fokus, sulit bicara waktu awal, kemudian merubah menjadi mulai fokus, kemudian mengarah pada satu visi kegiatan, dan bisa menari bagi saya sudah luar biasa. Bisa membaca sudah luar biasa. Bisa menulis sudah luar biasa. Kenapa? Karena hiperaktif. Nah, untuk itu maka saya tidak boleh jauh dari sampingnya. Karena saya tidak boleh jauh dari sampingnya, kemanapun saya pergi dia pasti ada di sisi saya. Dan yang terakhir ya, pola kita berbeda, Pak. Saya tidak pernah memahami sebuah campaign komersial itu dilakukan dengan formal. Saya tidak.
cerita BJB nggak usah ada iklan BJB pakai billboard, nggak usah, udah nggak musim. Cukup cerita tentang ketemu di Bali, kemudian di Bali ada sampah, habis itu ada pegawai, kan gitu-gitu aja jadi cerita nomor. Dan saya katakan, Pak, kalau saya ngomong, saya sampai ngajak anak-anak Bali untuk nari di sini, itu kan bagian dari kita menghargai Bali dan BJB di Bali yang berkembang. Itu cara. Ya nanti di Sumatera Utara nanti kita ajak juga, nanti suatu saat anak-anak penari Sumatera Utara datang ke sini, ini bagian. Nanti kalau ada BJB di Aceh, sama dimanapun saya akan campaign tentang BJB dengan cara yang saya miliki. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih Kepala Dinas Kehutanan yang sudah bisa bermain dengan baik dalam kisah Rahwana, bermain dengan Inayah Wahyu, itu bukan perkara gampang. Dan saya saking hebatnya Bapak sampai lupa 12 kali 12 itu berapa. Tapi itu membuat kita. Jadi saya ucapkan terima kasih pada seluruh dinas yang ada di Jawa Barat yang bekerja bahu-membahu untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dan mari kita terus bekerja, semangat. Dan WFH itu ternyata WFH itu melahirkan produktivitas. Bagi saya kehadiran tidak penting, yang penting adalah makna dari kehadiran. Kalau kira-kira berdampingnya di bertengkar, lebih baik jauh-jauhan tapi kangen, itu Pak Wali. Jadi ya sudah, kalau saya sih WFH sederhana aja ya. Kalau memang orang bisa bekerja di rumah dengan sistem digital dan kemudian melahirkan produktivitas, ya sudah di rumah aja, bergaji di rumah tapi berproduksi kan bagus, gak ada masalah, gak ada masalah. Ngapain juga kehadiran? Kehadiranmu adalah ketidakhadiranmu. Ada tapi tiada, buat apa? Atau ada tapi merusak, ada tapi berdosa. Kan lebih baik tidak ada tapi ada. Itu loh. Kan lebih baik tidak ada tapi ada daripada ada tapi tiada. Sudah, itu pola cara berpikir, cara bertindak saya sudah kok. Jadi ini ya, ini cara, dan ini semua adalah rangkaian. Jadi saya juga nyiapin, terima kasih ya Bu Sekar, ini sudah bisa bangun ruangan ini dengan baik, kemudian tertata. Nanti ke depannya itu kan bukan heritage tuh yang di depan, nanti pindahin ke kanan itu dibongkar jadi taman. Jadi ini adalah gedung pertemuan yang bisa dipakai seluruh OPD. Ini bisa pakai ini, murah meriah. Itu kita baik, semua baik. Hari ini kita bangga, yang menanam pohon adalah Pemprov, yang nanam kebun teh adalah Pemprov, yang bangun jalan Pemprov, yang ngurus yang sakit Pemprov, ngurus nugeloge Pemprov. Saya tadi ngucapin terima kasih sama Dinas Sosial yang ngaku kapten, saya nggak tahu bener apa enggaknya, dibuang oleh istri yang keempat. Ngakunya begitu, makanya hati-hati, harus setia pada istri. Nanti punya istri baru kemudian stroke, kamu dibuang kan itu. Nah itu kan saya lihat dirawat dengan baik. Dan bagi saya, mohon maaf ya Pak Sekdardi, orang-orang kayak gini kan harus mendapat perhatian. Kenapa? Nggak mandian, ngelapan, nyecewokan, jelema nutu wawuh hengge henteu. Bayangin loh, itu calon surga semuanya. Ya, saya luar biasa harus mendapat perhatian. Dan Kepala Bapeda, seluruh bangunan-bangunan panti layanan sosial, baik anak-anak terlantar maupun orang tua jompo, harus PPIP, harus bersih, tertata, kemudian seperti bintang 5. Saya cita-citanya begitu. Itu cermin negara yang hadir melindungi masyarakat. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang membahagiakan, dan saya mengucapkan terima kasih pada semuanya yang hadir di sini atas kehadirannya. Selamat bagi AA sebagai anak yang akan punya anak. Aing jadi aki deh. Terima kasih ya. Hebat, tapi ama mantap. Pada semuanya mudah-mudahan hari ini hari bahagia. Dan kita tahu kan ada beberapa orang yang tadi yang dari Masjid Raya yang pegawai itu dulu pegawainya kontrak apa tetap? Kan ada pegawai di Masjid Raya yang ditarik, tukang sapu segala macam, statusnya outsourcing, jadi kontraknya habis. Tapi kalau orang kerjanya bagus, jangan sampai orang kehilangan pekerjaan Pak.
digeserin aja, kan kita banyak butuh tenaga kebersihan, digeserin aja, tetap kontraknya berjalan, misalnya di Bina Marga, di Perkim, dimanapun, karena kan aset yang dibangun oleh kita kan harus diurus, gitu ya. Dan kita sudah berikan penjelasan bahwa Masjid Raya itu memang ahli warisnya meminta mengelola, karena ahli warisnya meminta mengelola, ya kita, karena dia pemegang apa istilahnya, ketua nazir ya, wakaf ya, kita berikan. Dan saya katakan sebenarnya dikelola mandiri pun di situ cukup. Kenapa? Dari parkir saja itu kalau hari biasa katanya 5-10 juta. Kalau Sabtu Minggu itu bisa lebih. Tambah di situ ada pedagang-pedagang, ya cukup untuk biaya cukup segitu mah. Sebulan kan bisa mendapat 150-200 juta itu. Jadi cuman kan kebiasaan ini mah kebiasaan mungkin di negaranya bukan di sini. Kebiasaannya adalah Pemprov membiayai operasional gitu, kemudian pendapatan dari lingkungannya tidak pernah dicatatkan dalam pendapatan pengelolaan, itu yang sering terjadi. Jadi Pemda Mamayaran terus seluruhnya dipenuhi, tapi parkir segala macam tidak pernah dilaporkan. Nah itu kan sering terjadi. Nah itu saya ucapkan terima kasih ya, atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.